Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Info Otomotif. Kagak ada bosan-bosannya, kagak ada berhenti-berhentinya. Kita selalu berbagi ya, sharing-sharing tutorial, sharing-sharing problem khususnya di otomotif ya, di mobil. Kebetulan nih ada Kalia ya. Udah. Depannya udah upgrade ya. Ini mobil keluaran 2017 yang angkatan pertama. Jadi ya penyakitnya udah ada bae lah istilahnya. Jadi ini mobil jalannya nggak bisa halus teman-teman. Dia kalau kita toel gas dikit dia nyendat. Kita gas dilepas dia nyendat. AC nyala dia nyendat ya. Nggak bisa halus bawahnya kayak orang baru belajar gitu, kayak dijorogin gitu dari belakang, jeblok gitu ya, nggak enak dah kayak naik kuda gitu kan. Udah cari-cari masalahnya di mana nih ya, busi baru ya, coil bagus, sensor airflow bagus, filter hawa baru ori bersih, injektor udah dicuci, throttle body udah diturunin udah dicuci, sampai apa nih, filter minyak udah saya ganti nih tuh ya. Nuh, habis saya robek karpetnya, filter minyak udah diganti. Cuman ya itu masalahnya kagak kelar-kelar ya. Sampai pusing kita. Apaannya nih? Kosevi udah dibersihin. Ternyata nggak sengaja lagi bersihin throttle body kan. Pakai selang cleaner selipin di sini. Posisi mesin hidup blayer. Kepegang nih selang, lo kok dingin. Harusnya kan dia nggak boleh dingin kan, ternyata bocor di sini. Di bawah sini bocor nih. Jadi ada angin palsu masuk nih di bawah sini. Nih, penyakitnya dari sini, dari selang ini nih, namanya selang udah tua ya, udah seumur mobil kan. Pecah dia di bawah. Kok dari sini mah nggak kelihatan, bagus ya kelihatannya ya. Ternyata penyakitnya di sini, di bawah sini nih. Ya, kita bongkar ya coba ya. Nah, ini dia nih barangnya nih ya. Ini kalau di bengkel bilangnya karet intake. Nah, ini karet intake buat Kalia Sigra yang 1200 itu sama. Agia Ayla 1200 cc sama. Ya, ini karet intake nih. Tuh, ini yang ori. Kalau beli ginian harus yang ori, teman-teman. Kalau yang biasa, yang lokalan cepet pecah lagi. Ini part numbernya kalau yang mau beli. Ini beli ori 95.000. Ya, harga aslinya, cuman lagi dapat voucher di toko hijau cuman kena 60 ya. Ini yang ori, bilangnya karet intake. Kalau mau beli di bengkel bilangnya karet intake ya. Intake hawa. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke landasan teori ya. Aduh, ya. Biar padat ya kita pembahasannya ya. Kenapa gara-gara beginian pecah kok bisa mobil kagak enak larinya ndut-ndutan. Jadi ceritanya gini. Udara itu kan masuk dari sini nih ya. Udara masuk di sub mesin, masuk ke box filter hawa. Dari box filter hawa itu kan dia nyedot lagi ke arah intake manifold sini. Nah, cuman sebelum intake manifold kan tentu dia lewat throttle body. Sebelum throttle body dia ada karet intake. Nah, ini dia terjadi kebocoran vakum di sini ya, di karet intake itu tadi. Kenapa bisa mobil jalannya nggak enak, ajrut-ajrutan? Karena udara yang masuk dari atmosfer yang disedot oleh mesin itu semua udah diukur sama airflow nih, sensornya di sini. Jadi udara yang masuk udah pasti keukur berapa jumlahnya, kepadatannya berapa, untuk mendapatkan rasio BBM yang sesuai nih perannya injektor. Nanti dia dapat injektor, dapat perintah dari ECU. Berapa jumlah bahan bakar yang pas nih buat gue keluarin nih gitu. Semua udah diukur sama si airflow ini. Nah, yang terjadi adalah kalau ininya bocor ya, di sini dia akan ada
celah. Artinya apa sih, mesin itu dia nyedot lagi dari luar sini. Kalau kata orang bilang mah udara palsu ya. Kalau kata bengkel diesel zaman dulu bilangnya udara palsu. Jadi mesin dia selain nyedot dari sini, nyedot dari pecahan yang di bawah sini. Nah kan, akhirnya apa? Udara yang masuk bakal lebih banyak dari yang diperintahkan oleh ECU gitu. Jadi yang terjadi apa? Bahan bakar sama udaranya nggak pas gitu teman-teman. Makanya lari mobil nggak enak karena apa? Ya ini penyebabnya gara-gara intake pecah ini ya, udara dari luar masuk. Jadi mesin bahasa apa? Bahasa anak-anak tuning bilangnya ngelin ya. Ngelin tuh artinya jadi kurus campuran bahan bakarnya. Ya karena itu dia yang harusnya udara masuknya nilainya 10 misalkan diukur sama airflow nilainya 10 masuk ke mesin, disemprot injektor dari kalkulasi ECU kan. Cuman yang terjadi apa, nilainya di sini 10 ketambahan lagi nilainya 2 dari sini. Jadi kan udaranya nilainya 12 ya gitu ya, ini bahasa awam aja ya. Nilainya 12 ya udah nggak sesuai sama runningnya mesin ini gitu. Ya mungkin bahasanya agak belibet ya, cuman nanti dipahamin aja pelan-pelan gitu. Ini belum saya bongkar nih. Ntar mau saya bongkar dulu sambil kita lihat ya pecahannya ya kayak gimana. Oke, ini untuk karet intake yang baru sudah saya pasang. Untuk pemasangannya gampang, nggak perlu alat-alat yang khusus, cuma pakai tang ini, tang kombinasi ya, yang capit buat buka klem ini, klem selang yang kecil ini, sama klem yang di throttle body ya, yang di bawah ini. Nah, itu tinggal kita capit pakai tang, angkat yang lama, pasang yang baru, beres ya. Jangan lupa ECU direset dulu ya. Min aki cabut dulu, tunggu 10 detik, pasang lagi biar dia merefresh si ECU ini ya. Biar dia learning lagi, dia membaca hasil data-data baru ya dari mesin ya. Biar larinya bawanya lebih enak ya. Nah, ini untuk karet lamanya. Sekilas kayak nggak ada masalah ya. Aman-aman aja kan. Ternyata masalahnya dari sini nih. Nah, di lipetan ini ya. Nah, tuh ya. Kelihatan kan? Nah, ini ada bolong. Nah, ini ada celahnya, ini tembus ini. Ya, tuh ada tangan saya dari dalam. Nah, ini tembus nih. Tuh ya. Nah, ini yang menyebabkan udara ya, vakum bocor dari sini, dia nyedot dari sini ya. Harusnya yang dia udara melewati selang ini masuk ya, sudah terukur oleh airflow. Nah, ini malah ikut-ikutan nyedot dari sini. Tuh, ikut-ikutan masuk dari sini. Tuh ya. Jadi udara kecolongan ya, bocor vakum. Nah, ini yang menyebabkan mesin larinya nggak enak, nyendat-nyendat ya. Karena bukan masalah besar kecilnya kebocoran ya, tapi yang namanya vakum kalau udah bocor sejarum aja itu ngaruh teman-teman ya. Ngaruh, ngaruh banget. Ini usia mobil 7 tahunan ya, baru ketahuan robeknya. Kalau teman-teman sering buka tutup filter udara, sering ngontrol filter udara, mungkin ini lebih cepat sobek karena apa? Dia posisinya bakal nganga nih. Kalau kita buka filter udara, selang ini akan ketarik ya, cepat ketarik, lama-lama cepat robek. Jadi filter hawa ini nggak usah terlalu sering dibuka tutup lah, ya mungkin setiap ganti oli aja kita kontrolnya, nggak usah setiap minggu, setiap bulan ya. Karena ini dia akan mempercepat robeknya karet ini. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video penggantian karet intake di unit Calya Sigra. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum. Bagi yang ada pertanyaan silakan di komen aja kurang jelasnya di mana, sebisa mungkin saya jawab ya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.